berdasarkan pengalaman ya. Jadi kecelakaan kerja ini Pak, itu bisa dari banyak faktor Pak. Ada namanya sistem 4M 1E ya, atau 1M gitu. Jadi bisa faktornya itu bisa dari mesin, bisa dari man atau orangnya, bisa dari measurement atau alat ukurnya, bisa dari M-nya itu satu lagi itu sin, man, eh metode atau cara kerjanya, dan yang terakhir itu ada namanya yang terakhir environment atau lingkungan. Nah, jadi 5 faktor itu harus benar-benar kita perhatikan, Pak. Jadi contohnya misalnya dari eh, mesinnya ya atau alatnya, kita harus tahu nih alatnya layak atau enggak gitu kan pada saat kita melakukan pengerjaan terkait dari sisi K3-nya seperti itu. Terus dari man-nya nih atau dari orangnya nih, orang yang eh, menggunakan mesin tersebut gitu kan, atau orang yang kerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, itu mereka paham nggak apa yang mereka kerjakan seperti itu. Contoh, orang ini operator eh, alat berat. Nah, tapi mereka ini paham atau tidak terkait penggunaan alat berat tersebut. Mulai dari cara pengoperasiannya, tentang K3-nya, atau kesehatan keselamatan kerjanya untuk eh, pekerjaan pada saat di lapangan seperti itu. Terus tadi measurement atau alat ukur. Nah, sekarang ini kan alat eh, equipment atau mesin itu kan ada modifikasi ya terkait alat ukur, Pak. Seperti itu. Contoh misalnya di kita itu ada namanya alat pressure vessel atau bejana tekan. Nah, di situ kita ada namanya pengukuran terkait tekanan kan. Nah, tekanannya itu alat ukur tekanannya itu ya harus kita pantau gitu kan. Apakah alat itu berfungsi dengan baik atau tidak, mengukur dengan baik atau tidak gitu kan. Nah, itu perlu adanya namanya kalibrasi seperti itu. Jangan sampai eh, data yang di lapangan dengan data yang ada di control room atau CCR atau di monitor itu berbeda seperti itu, Pak. Karena ini bisa menjadi faktor dari kecelakaan kerja juga, Pak, untuk equipment seperti itu. Terus ada yang keempat itu ada metode atau cara kerja atau bisa disebut SOP ya, Pak, prosedur kerja pada saat di lapangan. Itu apakah sesuai dengan apa yang kita kerjakan eh, di lapangan seperti itu. Jadi benar-benar harus kita perhatikan step by step dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita itu ada namanya JSA ya, Job Safety Analysis. Jadi setiap job step-stepnya itu kita analis tuh